Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mohon maaf atas keterlambatan kami pagi hari ini. Tapi kami percaya setiap kita di tempat ini tetap semangat untuk mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biar sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Mari siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanmu. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmatmu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, kami beri puji. Oh, ku yakin rahmatmu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri pujian, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmatmu besertaku. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Mari bersama-sama naikkan syukurmu. Beri syukur, beri pujian, oh, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin
rahmat-Mu beserta kami. Berikan syukur kami Tuhan, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Saat ku terjatuh, saat ku takut, takkan Kau biarkan, sebab Kau Tuhan selamanya. Selamanya. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, kami beri syukur, kami beri pujian, rahmat-Mu besertaku. Mari naikkan syukur-Mu, katakan beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kau Allah beserta kami, tuntun jalan kami Tuhan. Kau yang memimpin hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. lidahku memuji-Mu.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali lagi Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan untuk disatukan dalam persekutuan yang indah di Every Morning with Sema. Dan pagi hari ini ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Benny Siwarjaya yang akan membawakan renungan. Terima kasih Pastor untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Inti dari kekristenan yang kita jalani itu adalah kasih. Kasihi Allah, kasihi sesama, kasihi diri sendiri. Matius 22:37-39. Nah, pada pagi ini saya mau menyoroti soal sesama, kasih kepada sesama. Kita jangan muluk-muluk deh, sesama itu pikiran kita orang di pelosok yang tidak kejangkau, lalu kita kirim Alkitab, lalu kita kirim obat-obatan, lalu kita kirim tenaga medis, lalu kita naik kapal berhari-hari, kita jelajahi medan yang sulit, terakhir kita manjat pohon gitu. Jangan mikir muluk-muluk di situ Bapak Ibu Saudara. Kita pikir yang paling dekat dari hidup kita aja dulu, sesama. Siapa itu? Bagi semua sebagian besar di sini sudah punya pasangan. Sesama itu pasangan hidup. Jadi pasangan kita masing-masing itu adalah sesama yang paling dekat. Itu dulu deh, mari kita renungkan pagi ini. Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan pasangan tuh harus benar, harus beres, harus kudus. Sebab ini merupakan cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama dalam hal ini adalah pasangan nggak beres, sulit bisa dikatakan hubungan orang itu dengan Tuhan beres. Karena Tuhan itu tidak kelihatan. Wujud dari kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu kita mengasihi sesama. Kalau sesama kita yang paling dekat saja kita abai, bagaimana mungkin kita bilang hubungan kita dengan Tuhan itu baik? Adalah sia-sia. Kalau ada orang yang sangat dermawan, sangat donatur, menolong banyak orang sampai ke pelosok-pelosok desa yang saya sebut tadi di pembukaan. Yang menurut pemahaman dunia, penuh dengan kasih. Bahkan dia sering mungkin menolong orang yang tidak dikenalnya. Tapi hubungannya dengan pasangan hidupnya sendiri di rumah, nggak beres. Tidak harmonis, tidak kudus. Ini sia-sia Bapak Ibu Saudara. Jadi kita refleksikan diri kita masing-masing pagi ini. Sebab dalam hal ini, orang yang demikian belum menjadikan firman Tuhan menjadi nyata dalam hidupnya. Walaupun dia punya banyak perbuatan yang bisa dinikmati oleh orang lain seperti tadi itu donatur lah, baiklah. Tapi kalau kepada pasangan hidup di rumah saja tidak beres, ini sulit dikatakan bahwa dia mewujud nyatakan firman dalam kehidupannya. Yohanes 13 ayat 34 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengapa Tuhan bilang perintah yang baru? Karena kita waktu itu murid-murid, tentunya konteksnya kita hari ini, telah menerima kebenaran firman. Hidup kita dibaharui. Kita sudah dibersihkan oleh firman. Kita telah dijamah oleh kebenaran firman. Dan kita telah dikuduskan oleh firman. Di kesempatan lain Tuhan Yesus berkata, firman-Mu adalah kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saling mengasihi sesama manusia tentu harus dimulai dari saling mengasihi pasangan hidup yang kelihatan. Setiap orang percaya harus menemukan dunia barunya oleh karena kelahiran baru itu harus. Makanya Tuhan Yesus bilang tadi, aku memberikan perintah baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Banyak sekali kalimat-kalimat senada di dalam Alkitab. Kita itu kalau mengerti firman,
Kalau sudah jadi Kristen, kalau saya persempit lagi, ketika kita sudah tergabung dalam Small Life Class, kita harus punya dunia baru, harus menemukan dunia baru kita. Oleh karena kelahiran baru, oleh karena pemahaman baru, oleh karena kita makin mengenal kebenaran firman, judul acara kita aja deeper, tiap hari makin dalam. Kita harus menemukan dunia baru kita dalam hal hubungan dengan sesama, dalam hal dengan pasangan hidup. Tentunya kita lagi bicara. Dunia baru kita adalah mengasihi pasangan kita masing-masing secara proporsional, sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Bagi yang sudah lama menikah, seperti kita yang belasan tahun, mungkin ada yang puluhan tahun dan belasan tahun, mari kita refresh kembali kasih mula-mula kita kepada pasangan kita masing-masing pagi ini. Bagi yang belum menikah, mungkin ada yang belum menikah di sini, jadikan ini sebuah masukan atau nasihat yang positif. Bagi yang pingin menikah lagi, ke laut aja lu gitu ya. Maksudnya menikah karena udah punya istri belum meninggal terus pingin nikah lagi gitu maksudnya ya. Bapak Ibu Saudara, melalui renungan firman pagi ini, yuk kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan melalui memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita masing-masing. Memperbaiki berarti sesuatu yang dulu pernah terjaga, pernah ada, pernah terjadi, tapi telah rusak atau menurun kualitasnya. Yuk kita perbaiki yuk. Saya ingin kita tuh menemukan kembali kehangatan kasih mula-mula kita masing-masing terhadap pasangan kita masing-masing. Untuk itu pagi ini saya mengajukan 4 langkah atau 4 cara untuk mengembalikan kehangatan kasih mula-mula dalam rumah tangga kita masing-masing. Tentu tujuannya adalah agar hubungan kita dengan Tuhan jadi benar. Jadi jangan objeknya tuh pasangan. Kalau objek pasangan Anda kecewa pasti. Pak pendeta mana tahu sih istri saya, Pak pendeta mana tahu suami saya. Bukan, kita mau memperbaiki hubungan dengan Tuhan loh. Lewat pasangan hidup. Kan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Siapa sih sesama manusia? Kalau dalam konteks Alkitab itu musuh pun harus dikasihi. Tapi pagi ini kita menyoroti sesama manusia yang sehari-hari bersama kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadi objeknya itu harus Tuhan. Kalau Anda pakai objeknya pasanganmu, Anda pasti kecewa. Anda gak kuat. Anda tidak mampu. Pak, udah terlalu banyak. Udah terlalu sakit. Oh, semua pasti mengalami. Itulah sebabnya kita harus rubah perspektif kita. Kita mengasihi pasangan kita itu karena kita mau taat sama perintah Tuhan. Ya dampaknya kita malah mengalami kebahagiaan bersama pasangan. Mengalami kebahagiaan dengan Tuhan. Nah, nanti baca masing-masing Efesus 5 25 sampai 33. Tapi saya ambil beberapa ayat saja di sini. Nanti baca lengkapnya ya. Langkah pertama tadi, mudah-mudahan waktu kita cukup, kalau nggak cukup kita sambung. Karena ini bulan Februari, tanggal 14 sebentar lagi, maka saya bicara soal kasih gitu. Saya mengajukan 4 langkah bagaimana kita bisa kembali menghangatkan kasih mula-mula kita. Yang pertama, kita lihat Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Baginya tuh bagi jemaat. Ini bicara soal kasih yang berkorban. Sacrificing love. Kasih yang berkorban. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Paulus memparalelkan sebagaimana seorang suami harus menyerahkan dirinya kepada istrinya tanpa syarat. Ini bicara soal pengorbanan tanpa syarat, Bapak Ibu. Kasih hanya akan terbukti melalui pengorbanan. Dalam ayat ini suami diperintahkan, bukan disarankan, bukan dianjurkan, tetapi diwajibkan. Diwajibkan untuk mengasihi istri tanpa syarat. Bapak, Ibu, Saudara, apa sih bentuk pengorbanannya? Pengorbanan tanpa syarat buat istri itu apa sih? Nanti gilirannya istri ya, ini sekarang suami dulu. Yang pertama tentu pengorbanan itu identik dengan berbagi atau memberi.
Salah satu wujud kasih adalah memberi. Tapi kasih sungguh tidak identik dengan memberi. Anda sudah memberi kepada orang lain di ujung pedalaman, terus Anda merasa punya kasih, belum tentu, ya. Tetapi kasih identik dengan memberi. Kalau suami mencintai istri, maka dia akan memberi segala-galanya untuk istri. Memberi dirinya, memberi hartanya, memberi waktunya, memberi perhatiannya, memberi tenaganya. Pasti, tanpa syarat. Secara umum, pria itu kan tulang punggung yang cari duit, gitulah ya. Maka pria harus bersedia berkorban dalam porsi yang lebih besar kalau dalam hal materi. Saya mau katakan ini nggak boleh sama rata sama rasa. Pria itu tulang punggung. Jadi harus memberi pengorbanan dalam hal materi itu lebih besar. Dalam hal ini kesediaan berkorban seorang pria tidak didasari oleh karena memiliki lebih banyak. Ini juga salah. Oh, sumber penghasilanku lebih besar, aku kasih lebih banyak. Dasarnya bukan itu. Dasarnya adalah kasih. Apa itu kasih? Ketaatan kepada perintah Allah. Jadi pengorbanan yang dilakukan tanpa dasar kasih pasti rapuh. Dan bisa diungkit-ungkit suatu hari. Saya waktu zaman SMA dulu tuh ada lagu yang ngetop tuh. Saya lupa judulnya, liriknya juga lupa. Tadi saya berusaha ingat-ingat. Saya mau cari di internet, ya udahlah nggak usah lah gitu. Ada nggak? Pernah dengar nggak lirik lagu yang kembalikan sawah dan kambingku gitu? Masih ingat nggak? Kalau Anda masih ingat berarti Anda sekarang udah tua gitu ya. Kita sudah 50 lebih. Waktu kita SMA, ada judul kembalikan sawah dan kambingku. Ini pasti kecewa karena dia sudah memberi. Dasarnya adalah karena dia lebih memiliki lebih banyak. Bukan karena kasih Tuhan. Ketika ada masalah, dia ungkit-ungkit. Ketika ada masalah, dia minta balik. Ketika ada masalah, dia merendahkan pasangan yang diberi. Jadi kalau kita memberi, kita berkorban kepada pasangan kita, itu dasarnya kasih. Bukan karena kita punya lebih banyak, atau dasarnya karena kita pingin mendapat sesuatu. Kalau gua kasih, gua dapat apa dong? Nah, ini kalimat saya sering dengar ini. Ini dasarnya bukan kasih. Ini dasarnya karena memang bukan kasih Tuhan. Pengorbanan yang kedua adalah pengorbanan bersedia memperhatikan. Memperhatikan itu membutuhkan pengorbanan bagi sebagian orang. Bagi orang yang hidup individualistik ketika dia menikah, memperhatikan pasangan hidup itu butuh pengorbanan. Dengan memberi perhatian kepada istri, maka sebenarnya suami sedang melayani istri dan sedang melayani Tuhan. Ya main-main loh. Memperhatikan istri itu berarti sedang melayani Tuhan. Saya tuh nemu kalimat ini juga baru-baru. Wah. Kalau dulu istri saya ngajak ngomong itu saya bisa sambil berkegiatan. Tapi sekarang saya menyadari, sekalipun saya lagi pegang handphone, lagi duduk di ruang tengah, atau lagi santai, ketika istri saya ngajak ngomong, saya taruh handphone. Lagi nonton TikTok, saya pause dulu TikToknya. Lalu saya tatap mata istri saya. Saya memberi perhatian. Bukan mau lebay-lebayan, tapi saya mengerti saya sedang melayani Tuhan ternyata. Coba kalau kita mengerti hal ini, wah perselisihan jauh. Banyak istri mencari perhatian di luar karena dia merasa tidak diperhatikan di rumah. Dia mulai, apalagi ada orang lain yang memperhatikan, dia akan merasa nyaman. Kalau ini berlangsung terus-menerus, ini bisa bahaya untuk rumah tangga. Makanya kita harus memberi perhatian kepada istri. Seperti kita sedang memperhatikan Tuhan. Bapak Ibu tentu ada beberapa hal yang lain, tapi saya lompati saja, waktu kita nggak cukup. Bagaimana kita mempertahankan kehangatan rumah tangga kita? Yang kedua adalah kasih yang menguduskan. Sanctifying love. Kasih sanctifying love. Kasih yang menguduskan. Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan, memandikannya dengan air dan firman. Kemudian ayat 27 berkata, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jemaat itu, hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti suami dengan istri. Supaya jemaat kudus. Jadi ada kasih yang menguduskan. Artinya kalau suami
tentu istri juga, hidup kudus dan saling mengasihi pasangan dengan sepenuh hati, maka kekudusan itu akan menular kepada pasangan. Jadi kalau salah satu rohani, dia pasti akan mempengaruhi. Yang salah satu rohani saja belum tentu bisa mempengaruhi menjadi rohani, kita sering melihat seperti itu, apalagi kalau sama-sama tidak rohani. Karena itu pria sebagai imam dalam rumah tangga, maka pria itu mutlak harus lebih dahulu rohani atau hidup kudus. Tapi kalau suami hanya kelihatan kudus, padahal tidak, maka kecenderungannya istri akan menjadi tidak kudus. Kalau istri hidup kudus, kalau berdoa terus-menerus untuk suami yang brengsek, kecenderungannya lama-kelamaan suami juga akan bertobat. Tapi kalau suami brengsek, istri juga nggak hidup kudus, ini alamatnya udah pasti hancur. Kalau suami brengsek, istri hidup kudus, istri berdoa, istri meratap kepada Tuhan, ini kemungkinan akan terjadi pemulihan, kemungkinan besar. Bapak, Ibu, Saudara, tentu ada banyak kisah nyata yang pernah kita dengar atau pernah kita baca atau pernah kita saksikan. Bagaimana seorang istri meratap, mendoakan suami dan akhirnya suami bertobat. Itulah kasih yang menguduskan. Yang ketiga adalah kasih yang memelihara. Sustaining love. Kasih yang memelihara. Efesus 5 ayat 29 kita baca. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi tidak ada orang yang membenci tubuhnya kecuali orang gila. Nah, tentu Anda tidak mau disebut orang gila. Tentu kita nggak mau disebut orang gila. Itulah sebabnya kita harus memelihara kasih, memelihara pasangan kita, memelihara hubungan kita. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Cinta akan tumbuh dengan subur kalau masing-masing pasangan bisa saling memelihara dan merawat. Apa sih yang harus dipelihara? Nggak ada kata lain kecuali komunikasi. Inti komunikasi adalah saling bicara, saling mendengar. Jadi kalau Anda berkomunikasi itu ada saatnya Anda bicara, ada saatnya Anda dengar. Jangan hanya ambil porsi bicara, lalu tidak mau mendengar. Ini komunikasi yang tidak sehat. Majalah Newsweek di Amerika melansir di Amerika, tapi bukan di Indonesia, bukan, bahwa rata-rata pasangan suami istri hanya menghabiskan waktunya cuma 4 menit setiap hari untuk saling bicara. Terjadi di mana? Di meja makan pagi hari. Setelah itu mereka tidak saling komunikasi. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Mereka punya dunianya masing-masing, apalagi yang kerja, sama-sama kerja. Kalau orang di negeri maju itu, kalau yang masuk ke dunia profesional itu, mereka menghindari punya anak, menghindari hamil. Menunda. Bahasa halusnya itu menunda. Mereka lebih enjoy hidup masing-masing. Lalu masing-masing punya aktivitasnya sendiri-sendiri. Jadi bicara tuh majalah Newsweek yang saya baca itu mereka melansir pasangan muda di Amerika itu cuma 4 menit komunikasi. Bisa dibayangkan betapa rapuhnya keluarga yang demikian. Kalau sudah begini hubungan menjadi kering pasti. Karena komunikasinya kurang. Sebaliknya, kalau komunikasinya memuaskan, sudah pasti pernikahan juga memuaskan. Tadi Ibu Gembala berkata, mohon maaf atas keterlambatan. Memang saya lihat telat 4 menit. Saya yakin bukan karena bertengkar ya Pak Gembala ya. Bisa dibayangkan kalau mereka bertengkar lalu duduk sama-sama menyembah Tuhan itu gimana rasanya. Hubungan yang sehat itu pasti bereskan dulu gitu. Tapi saya yakin itu pasti masalah teknis, bukan masalah bertengkar. Tapi ada loh orang yang habis bertengkar terus kamuflase gitu ada. Tapi ini kan pasti hubungan yang kering. Pasti kering. Saya aja kalau bertengkar sama istri,
Kalau belum selesai, saya rasanya mau pelayanan gimana rasanya. Pernah lagi, udah lama dulu, lagi udah mau doa firman itu saya ke belakang, saya ke WC, tapi saya telepon istri. Saya minta maaf. Walaupun masalah belum selesai, saya minta maaf sambil nangis. Baru rasanya plong khotbah di mimbar gitu. Ini hubungan harus dibangun seperti ini Bapak Ibu. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai kita menampilkan sesuatu yang orang lihat bagus, tapi dalamnya sebenarnya busuk. Komunikasi harus lancar. Nah, Margaret Anderson, dia seorang terapis perkawinan. Dia menulis banyak buku. Dia seorang terkenal di Amerika. Dia menyarankan bahwa berbicara dari hati ke hati adalah kunci dari mencegah pasangan berselingkuh. Sekalipun pernikahan Anda bahagia, dia bilang. Rata-rata orang selingkuh kan pernikahan tidak bahagia kan? Tapi komunikasi yang lain, yang buruk itu bisa memicu orang selingkuh. Jadi jangan lihat pernikahan yang bahagia itu sebuah jaminan bahwa itu pasangan tidak selingkuh. Pernikahan yang bahagia, tapi kalau komunikasinya macet, itu bisa memancing orang selingkuh. Semalam tanpa sengaja saya nonton, ya saya sengaja sih megang handphone gitu, scroll di TikTok, tapi tanpa sengaja ke-scroll, ada wanita mewawancarai wanita Parubaya soal selingkuh. Dia wanita yang diwawancara ini, dia punya bos orang bule, kan ruang kerjanya besar, di belakang ruang kerjanya ada ruang istirahat, dan mereka selingkuh di situ katanya. Dalam sebulan tuh bisa lebih dari 10 kali. Kalau sebulan kerja Senin sampai Jumat, berarti 22 hari kerja dalam sebulan. Kalau 10 kali berarti 2 hari sekali mereka melakukan hubungan badan. Lalu yang bikin saya hampir banting handphone, untung saya sadar itu handphone saya bukan handphone dia gitu. Yang hampir saya banting handphone itu si perempuan ini bilang, kan dia ditanya tuh sama yang wawancara, ibu tidak merasa gimana gitu berselingkuh, kan sama udah menikah. Oh iya beda mbak gitu, yang di rumah sama yang bule ini beda banget gitu. Wah saya ngamuk dengar begitu tuh. Dia membanding-bandingkan gitu, dan dia merasa lebih nyaman yang di luar. Karena setelah melakukan itu ditanya kan dapat apa gitu, lu dapat apa gitu, 2,5 juta, 3 juta katanya. Wow, lebih besar dong penghasilan daripada gaji di kantor. Oh jelas katanya. Ini hancur. Rumah tangga ini hancur walaupun kelihatannya mereka bersama-sama. Suaminya nggak tahu. Tapi setelah ada di TikTok, mana mungkin sih suaminya nggak tahu gitu. Saya yang nggak kenal dia aja tahu gitu kan, nggak sengaja scroll gitu. Bapak Ibu Saudara, buatlah sebuah hubungan pernikahan yang membuat Anda merasa bahwa pasangan Anda adalah orang yang bisa diajak bicara dalam hal apapun. Sehingga Anda tidak punya alasan untuk berbagi hal pribadi pada orang lain. Saya ulangi kalimat ini. Buatlah sebuah hubungan pernikahan yang membuat Anda merasa bahwa pasangan Anda adalah orang yang bisa diajak bicara dalam hal apapun. Sehingga Anda tidak punya alasan untuk berbagi hal pribadi dengan orang lain. Contoh dalam kehidupan saya. Istri saya bukan orang bisnis, bukan orang jualan, bukan orang apa. Dia tuh terlahir sebagai orang pelayanan S1 teologi, sekolahnya SMA juga SMA, sekolah penginjil dan lain sebagainya. Kehidupannya juga di kalangan pelayanan, di worship leader, worshiper dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menikah dengan saya selalu, bukan selalu lah, saya lebih banyak belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini, melibatkan dia dalam bisnis saya. Dia nggak ngerti, tapi saya menganggap dia orang yang layak dimintai keterangan, keputusan, dan pendapat. Walaupun kadang-kadang geli hati juga, nggak nyambung gitu. Tapi saya menghargai. Saya anggap dia orang yang paling mengerti. Jadi kalau ada soal bisnis apa, saya berusaha cerita. Walaupun kadang-kadang dia nanya balik, maksudnya apa ini, saya cerita. Saya mau menjadikan dia sebagai orang yang paling mengerti dalam segala hal, termasuk dalam bisnis. Coba kalau saya anggap dia nggak ngerti, terus saya ngomong sama orang lain, kebetulan perempuan lagi. Terus kemudian dari ngomong masalah bisnis, ngomong masalah pribadi, sampai berkelanjutan. Gawat. Apalagi pintu masuknya ngomongin pelayanan. Oh pelayanan kok, sampai saling melayani. Bahaya, Bapak Ibu Saudara. Jadi pasanganmu itu harus menjadi partner yang mengerti. Ini komunikasi loh. Harus diperbaiki. Anda yang tidak pernah melibatkan pasanganmu dalam urusan bisnis, pekerjaan, usahamu, mulai hari ini libatkan pasanganmu. Ibu-ibu ngurus anak jangan sok tahu. Suamimu juga tahu. Jangan, wah dia mah nggak ngerti apa-apa. Lalu tidak pernah berkomunikasi dengan suami soal anak sakit ini itu pertumbuhan anak. Nanti suamimu malah cari di luar, dia cari wanita lain yang ngadu ke dia soal pertumbuhan anak. Ini bahaya.
Bapak, Ibu, Saudara. Jadi, pilihlah kondisi yang tidak nyaman atau Anda, aduh susah ngomong sama pasangan gue, dia nggak ngerti. Mulai anggap dia paling mengerti. Yang keempat, yang terakhir adalah securing love, kasih yang memberi rasa aman. Sebelumnya baca dulu ayat 29, walaupun tadi udah baca ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuh dan merawatnya. Jadi ini bicara soal kasih itu memberi rasa aman. Suami-suami, kalau memberi rasa aman kepada istri artinya mencukupi segala kebutuhannya, psikis dan fisik. Yang kedua, memberi kesetiaan hanya bagi istri, bukan bagi istri orang lain, bukan bagi pasangan lain, dan jangan pernah membanding-bandingkan istrimu dengan orang lain, jangan pernah membanding-bandingkan suamimu dengan orang lain. Sementara istri memberi rasa aman kepada suami mencakup dua hal saja. Yang pertama, menjadi supporter atau pendukung atau penolong yang baik sehingga suami merasa aman. Yang kedua, mengasihi suami tanpa syarat. Tidak membandingkan suamimu dengan orang lain, tidak membuka peluang untuk berkomunikasi lebih dalam dengan orang lain. Oh enggak, masalah pelayanan kok lama-lama habis tuh. Tanpa disadari ngomong pelayanan, ngomong ini, lama-lama masuk. Nah, lagi-lagi saya mengutip Margaret Anderson. Dia berkata bahwa kasih sejati menginginkan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Sedangkan kasih romantis menghendaki diri orang lain yang dikasihi. Maksudnya apa? Dalam bahasa kita itu pernikahan memberi kebahagiaan. Pernikahan bukan mencari kebahagiaan. Jadi mulai sekarang renungkanlah ini. Yang hubungan kita sudah mulai dingin, sudah mulai suam, sudah mulai sendiri-sendiri, sudah mulai punya rahasia, gap-gapan, sudah mulai handphonemu di password, pasanganmu nggak tahu. Mulai hari ini, kembalilah kepada kasih mula-mula. Perbaiki komunikasi. Komunikasi yang baik itu akan memperbaiki segala hal. Anggaplah pasanganmu, jadikanlah pasanganmu sebagai partner terbaik dalam hal apapun. Sekalipun hal yang dia tidak mengerti, bersabarlah. Jelaskan kepada dia masalah yang kau hadapi. Walaupun dia tidak mengerti, sabar, jelaskan dengan penuh kasih. Anggap dia adalah partner. Jadikan dia adalah seorang partner yang paling mengerti diri Anda. Bukan orang lain. Bukan wanita lain, bukan pria lain. Tapi pasanganmu lah partner yang paling mengerti kamu. Karena ketika kamu mengasihi istri dengan segenap. Ketika istri menghormati suami, sebenarnya kita sedang mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Karena perintah itu datang dari Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Recording stopped. Haleluya. Baik, terima kasih untuk kepada Pastor Benny untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Pagi hari ini kami juga dengan kasih Kristus menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di Zoom. Ada 59 peserta. Kami mengucapkan shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini penuh dengan sukacita pagi hari ini. Dan juga kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti bersama di Facebook. Kami mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Jun Suranta. Selamat pagi Pak Santo, Pak Leo Kesek, Ibu Lilis, Bapak Indria Guntarayana, Ibu Eva Sulis, Pak James Masi, Pak Jeffrey, Pak Leonard Jason, Pak Arif dan Ibu Maria, Pastor Ruli Simorangkir, Ibu Yuliana Chandra. Kami mengucapkan selamat pagi untuk Pak Yotam dan istri dan juga Oma Lydia. Selamat pagi, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang bersukacita, semangat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita tutup, mari kita memuji nama Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap
setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kalau hari ini Engkau mempercayakan pada kami sebuah keluarga, komunitas, di tempat inilah kami boleh mengalirkan kasih yang Tuhan Yesus sudah alirkan dalam hidup kami. Di tempat di mana kami berada, di keluarga, di komunitas kami adalah tempat yang paling tepat untuk kami saling mengasihi, mempraktekkan kasih yang sudah Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Benny yang sedang Kau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan. Biarlah melalui seluruh kehidupannya nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami berdoa untuk saudara keluarga jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah jamahan tangan Tuhan yang ajaib menyembuhkan dalam nama Yesus. Mengangkat setiap sakit penyakit digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat, letih lesu karena persoalan, tantangan, masalah hidup yang Kau izinkan terjadi, kami percaya ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, memberikan kami hikmat, kekuatan, memberikan kami semangat untuk melewati apapun. Kami percaya Tuhan memberikan jawaban doa dan jalan keluar indah pada waktunya. Terlebih dari semuanya, biar Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, tolong kami untuk hari ke hari kami semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami percaya Kau menjadikan berkat bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia, tangan-Nya yang kuat menuntun, menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Pak Pendeta Benny, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.